Hai semuanya, perkenalkan saya Friska Olivia Siahaan dengan NIM 2215150008. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana siklus hidup kupu-kupu dan bagaimana kontrol genetik berperan penting dalam setiap tahap perkembangannya. Mulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau yang biasa teman-teman dengar tuh kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Adapun proses genetik yang sangat terstruktur di balik transportasi menakjubkan. Yuk kita tonton. Pertama-tama mari kita lihat pada tahap telur. Tahap telur sendiri merupakan awal dari kehidupan kupu-kupu. Di dalam telur, sel telur yang telah dibuahi mulai mengalami proses yang disebut dengan gene cell division. Gene cell division sendiri adalah pembelahan sel yang dikendalikan oleh gen, di mana sel-sel baru terbentuk secara teratur dan identik. Nah, proses ini sendiri memastikan embrio memiliki cukup sel untuk memulai pembentukan tubuh. Sel-sel awal ini disebut dengan induced cell, yaitu sel-sel prekursor yang belum terdiferensiasi. Mereka memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis jaringan tubuh kupu-kupu, seperti kepala, kaki, dan sayap. Dan selama tahap ini, gene division memainkan peran yang penting. Gen diaktifkan secara berurutan untuk memberikan instruksi spesifik pada sel, sehingga setiap bagian tubuh embrio mulai mendapatkan peta pembentukannya. Proses ini sendiri disebut dengan gene activation processor. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas menjadi larva atau yang biasa kita kenal dengan ulat. Pada tahap ini, ulat fokus pada pertumbuhan. Di gene activation processor masih terus berfungsi, memastikan gen tertentu diaktifkan untuk mengontrol pembentukan jaringan tubuh larva. Sel-sel yang sudah terbentuk di tahap telur kini mulai berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu, seperti sel kulit dan otot. Mulai proses yang disebut dengan educell division. Tahap larva sendiri, ini sangat penting karena ulat akan menyimpan energi dan jaringan tubuh yang diperlukan untuk transportasi ke tahap yang selanjutnya. Setelah melewati tahap ulat, kupu-kupu memasuki fase pupa, di mana terjadi transformasi besar yang disebut dengan metamorfosis. Mungkin teman-teman sering mendengar metamorfosis. Di dalam kepompong, jaringan tubuh larva dirombak total untuk membentuk struktur tubuh yang dewasa. Nah, disinilah gene activation processor bekerja secara intensif. Gen yang sebelumnya tidak aktif kini dihidupkan untuk memproduksi protein yang membentuk sayap, antena, dan organ-organnya yang baru. Sel-sel prekursor atau induced cell kini menjalani proses educell division, di mana mereka berdiferensiasi menjadi sel khusus seperti sel saraf untuk sistem sensorik, sel pigmen untuk warna sayap, dan sel otot untuk pergerakan. Tahap ini juga sangat menakjubkan, karena meskipun tubuh ulat terlihat sederhana, genetiknya itu sudah menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk membentuk kupu-kupu dewasa. Akhirnya kita sampai pada tahap kupu-kupu dewasa atau imago. Mungkin teman-teman sering dengarnya kupu-kupu dewasa. Pada tahap ini sendiri, kupu-kupu siap untuk berkembang biak dan melanjutkan siklus hidupnya. Semua proses genetik di tahap selanjutnya menghasilkan tubuh yang sempurna dengan pola sayap yang indah dan fungsi organ yang lengkap. Warna dan pola sayap kupu-kupu misalnya diatur oleh gen yang diaktifkan saat tahap pupa. Nah, tahap ini sendiri menunjukkan betapa pentingnya kontrol genetik karena setiap kesalahan dalam gene activation processor atau gene division dapat menyebabkan cacat dalam struktur tubuh kupu-kupu. Jadi dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa, perkembangan kupu-kupu sangat bergantung pada kontrol genetik yang rumit dan terstruktur. Proses seperti gene cell division, educell division, dan gene activation processor yang memastikan bahwa setiap tahap berjalan dengan sempurna. Transformasi ini bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga bukti bagaimana ilmu genetik mempengaruhi kehidupan di tingkat terkecilnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat.